Perkenalkan, nama saya Besti Arisfa Moyamisa, NPM 31190045. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam mata kuliah sosiolinguistik. Sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia. Pendahuluan. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan transportasi telah melahirkan perubahan yang pesat dalam peradaban kehidupan manusia. Yang pertama, bahasa yang telah mengalami perubahan besar dalam peran dan fungsi adalah bahasa Inggris. Tingginya kontak bahasa dan ketidakadaan pembentukan sikap bahasa melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Yang kedua, metode penelitian. Rencana penelitian studi khusus merupakan sebuah studi empiris mengenai peristiwa-peristiwa yang berada pada konteks yang ilmiah. Pembahasan. Yang pertama, kecenderungan aspek kognitif. Sikap bahasa SMA Sinar Pancasila Betun berada pada kategori kognitif. Cenderungan aspek kognitif. Sikap bahasa SMA Sinar Pancasila Betun yang berada pada kategori negatif berkaitan dengan kesadaran norma bahasa. Yang kedua, kecenderungan aspek efektif. Sikap bahasa siswa SMA Sinar Pancasila Betun berada pada kategori positif dengan presentasi sebesar 48,7%. Dan yang ketiga, kecenderungan aspek kognitif. Sikap bahasa siswa SMA Sinar Pancasila Betun terhadap bahasa Indonesia secara umum berada pada kategori netral dengan presentasi sebesar 3,8%. Keempat, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan siswa SMA Sinar Pancasila Betun cenderung sikap bahasa. Yang pertama, lembaga pendidikan khusus SMA Sinar Pancasila Betun perlu memikirkan pembinaan sikap bahasa dengan memberikan penekanan pada aspek sikap bahasa yang masih berada dalam kategori netral dan negatif. Dan kedua, guru-guru bahasa Indonesia SMA Sinar Pancasila Betun perlu mengajar dengan mempergunakan variasi bahasa yang tepat untuk situasi yang tepat. Hal ini dimaksud untuk memberikan contoh kepada siswa-siswa model berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan begitu, diharapkan kepekaan siswa dalam menggunakan norma bahasa meningkatkan dan pada akhirnya aspek kognitif dan konotif sikap bahasa siswa SMA Sinar Pancasila Betun terhadap bahasa Indonesia pada perubahan di era positif. Dan yang ketiga, penelitian ini memiliki sifat studi khusus sehingga perlu diadakan penelitian relatif di sekolah lain untuk mendapatkan gambaran sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia yang lebih utuh. Keempat, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya yang digunakan untuk menjarang data aspek kognitif, masih bersifat rintisan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.